Nasi itu tidak memiliki nutrisi, makanya dia disebut empty calories. Kenapa empty calories? Karena di dalamnya itu cuma ada kilokalori. Minimal ngelihat 3 warna di piring. Kata papaku, Andira nggak boleh ngelanjutin musik kalau nggak sekolah. Hai semua, banyak orang yang beranggapan kalau dengan semakin canggihnya teknologi, kedekatan antar manusia menjadi semakin berkurang. Kalian setuju nggak sama statement itu? Banyak juga yang percaya kalau welas asih dan kasih sayang udah surut dan sekarang semua itu orientasinya uang. Sempat sejenak merenung sih aku, bener nggak sih itu? Tapi aku sendiri deep down masih yakin kalau masih banyak banget orang di sekitar kita yang konsisten menebar kasih sayang. That's why hari ini sambil nunggu waktu buka puasa, aku tuh kepikiran untuk ajak beberapa orang yang menurut aku konsisten dalam menebarkan kasih sayang. And welcome to my new program, Ramadan with Love. Nah, temen aku yang bakal aku ajak ngobrol pada sore ini bukan sembarang dokter yang cantik dan bertalenta. Kita sapa dulu. Hai Kak Andira. Halo Nadia. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Kamu gimana? Sehat gak? Aku alhamdulillah baik juga. Gimana puasanya? Masih Aman semangat? ya, semangat lah. Semua harus semangat dong. Thank you loh udah mau datang dan ngobrol-ngobrol di Ramadan with Love kali ini. Aku yang thank you udah diundang ke sini buat ngobrol-ngobrol. Kak Andira ini seorang dokter dan juga seorang penyanyi yang mostly menulis semua lagunya sendiri. Gitu bener ya Kak? Benar. Jadi sebenarnya si nulis lagu ini baru sih. Biasanya kalau misalnya nulis lagu awalnya terinspirasi dari musiknya dulu kah atau dari liriknya dulu kalau dalam proses penulisannya? Biasanya dari kejadian di dunia nyata dulu, baru jadi nada, baru jadi lirik, atau lirik dulu terus jadi nada. Tapi pasti ada trigger di dunia nyatanya gitu, apa masalah atau bahagia, terus baru deh Jadi bisa jadi fleksibel lagu. banget ya Betul. nulis lagu tuh. Nah kan Kak Andira ngejalanin 2 karir yang berbeda nih, Iya. dokter dan juga musisi gitu. Kira-kira ada cerita unik gak di balik itu? Sebenarnya awalnya jadi penyanyi dulu by the way. Jadi aku iya. tuh nyanyi dari kelas 2 SMA. Pada zaman itu aku bandel banget. Jadi tidak ada hilal mau jadi dokter tuh nol, karena aku selalu bolos sekolah sampai dipindah-pindahin sama papa mamaku karena absensinya kurang dari 40% terus. Cabut melulu. Jadi nih anak mau jadi apa nih anak gitu. Jadi ada satu fase kehidupan aku harus ngebuktiin ke orang tua kayak papa mama bisa percaya ke Andira kok gitu, dengan cara pembuktiannya lewat musik. Jadi pada saat itu zamannya Twitter gengs, aku disuruh menghubungi dan mencari produser ataupun musisi yang aku lagi suka. Terus aku DM-in mereka. Demi apapun. Jadi Awalnya dari situ tuh ya? awalnya dari situ, lucu banget karena aku nulis kayak gini. Halo Kak, aku Andira, aku mau jadi penyanyi. Mau denger suaraku nggak? Sesimpel itu. Demi apapun. Terus tau nggak apa yang terjadi? Namanya juga semesta mendukung ya, mestakung. Dibales sama 2 musisi yang emang paling aku suka pada saat itu. Aku nyanyi lagunya Robin Thicke Romantik yang mana? yang I got the sweetest love. Itu lagu favorit aku, enak banget emang lagunya. Dibales, oh menarik ya suara kamu ini. Menarik ya suara kamu, sombong. Tapi habis itu kita meeting, ketemu akhirnya Seru banget. terjadilah. Siapa pertama kali musisi yang bales? 10 to 5, pada saat itu lagunya kan I will fly into your arms. Gak main-main lagi yang bales. Pada masa itu kan I Will Fly gila banget kan. Terus yang kedua Soul Vibe. Pada saat itu lagunya yang Hapuslah Cinta. Suka banget sama mereka berdua. Terus berkelanjutannya ternyata rezekinya dan jodohnya sama Soul Vibe. Akhirnya masalahnya itu lagi sekolah. Jadi setelah udah menjalani musik, secara respon dari masyarakat positif, demand-nya ada, bertabrakan sama perkuliahan. Kata papaku, Andira nggak boleh ngelanjutin musik kalau nggak sekolah dan harus masuk kedokteran. Oh jadi masuk kedokteran itu awalnya bukan keinginan dari diri sendiri dong? Awalnya diarahin sama papa mama.
karena konsepnya pada waktu itu aku mikir ya udahlah arahan orang tua nggak ada yang salah ya. iya nggak ada yang Pasti mau menjerumuskan kan gitu, jadi ya udah deh. Tapi kan dikira masuk kedokteran gampang ya, Say. Kalau boleh jujur aku tes kedokteran tuh lebih dari 8 kali sampai akhirnya keterima di 2 universitas swasta. Jadi setelah 8 kali tes udah mau masuk ke fakultas lain, udah orientasi di fakultas lain, aku masih kayak getarannya kayak masih memanggil gitu, kayak gue harus coba lagi deh di gelombang terakhir. Akhirnya diterima di 2 tempat aku tes, terus aku ya milih salah satu, udah deh berjalan. Tapi kalau misalnya ditanya nih, lebih suka dari jadi dokter atau jadi penyanyi? Setelah menjalani keduanya, namanya manusia berevolusi ya, ada evolvingnya. Aku merasa ke dunia kedokteran tuh sangat melekat sama kemanusiaan. Terus apa sih, banyak banget kegiatan yang humanity dan rasanya tuh terpanggil gitu loh, kayak seneng ngelihat orang lain seneng gitu sih. Kayak ngeliat orang lain sembuh atau apa tuh kayak ih kok very rewarding ya gitu. Jadi kayak ada satu perasaan baru yang tercipta setelah masuk di dunia kedokteran gitu. Aku sempat baca juga kalau Kak Andira itu selain seorang dokter, penyanyi, songwriter, dan juga sebagai Humanity Project Officer yang tadi itu ya. Nah aku tuh penasaran sama Humanity Project Officer sebenarnya. Itu project apa aja Kak? Boleh diceritain? Jadi menurut aku ini adalah perkembangan perjalanan kehidupan seorang Andira ya. Jadi setelah keluar dari kedokteran, keterpanggilannya kan untuk kemanusiaan. Awalnya aku bikin organisasi non-profit foundation gitu yang menjadi perpanjangan tangan perusahaan-perusahaan untuk ngejalanin CSR gitu Kak. Jadi kalau ada program kita yang akan ngasih tahu isu apa aja yang lagi hot sekarang yang harusnya mereka fokuskan. Jadi CSR biar nggak cuma CSR doang, tapi terfokus sama apa ya, sama isu-isu yang emang harus ditanganin gitu. Itu namanya Pintar Sehat Peduli by the way, karena kita mau tackle pendidikan, kesehatan, sama lingkungan. Itu gitu. awalnya Pintar Sehat Peduli udah ada dari tahun berapa Kak? Itu awal mulanya itu dari tahun 2019. Aku sendiri sampai akhirnya aku bareng-bareng teman-teman dokter kita ngumpul dan punya visi dan misi yang sama untuk membangun Indonesia jadi kontribusi positif. Terus akhirnya kita a group of doctors who have the same mission, mostly humanity. Terus ya udah kita bareng-bareng gitu. Wow, seru banget pastinya ya kayak gitu. Ya, apalagi semoga ngeliat bisa progres mereka berubah dari stage 1, stage 2 dari yang tadinya kita ngelihat mereka kondisinya seperti apa gitu ya. Terakhir itu kita ngebantunya secara insidental sih, pandemi COVID. Misalkan mayoritas orang kalau donasi kan ngirim uang. Nah, kita mau nge-tweak caranya dan kita ubah. Jadi kita menyambungkan antara vendor yang terdampak, mau itu retail, fashion, F&B, kita jadiin afiliasi sehingga donatur itu di saat ngasih uang langsung pilih menu gitu, kayak mempermudah mereka jadinya ya. Jadi kita nggak nerima bentuk duit, tapi kita menyalurkan duitnya ke bisnis-bisnis yang terdampak, tapi produknya mereka kita kirim ke orang-orang yang memerlukan. Pada saat itu kan garda terdepan dokter, jadi F&B yang terdampak enak dapat pesanan kan, tapi pesanannya untuk donasi gitu, kurang lebih kayak gitu. Pikiran. Terus katanya pernah bikin proyek penyuluhan dan pengobatan gratis juga ya? Itu emang sebagai mahasiswa kedokteran ada keharusan. Dan aku waktu itu pernah jadi ketua PKM, pelayanan kesehatan masyarakat. Itu kerjasama sama Dinas Kesehatan di Sumedang. Kita fokus ke stunting waktu itu. Jadi kita penelitian di beberapa desa, kita lihat kayak makannya sehari-hari apa sih, dan jangan kaget banyak yang makan sehari-hari itu nasi, kerupuk putih, kecap. Nasi, kecap. Itu buat anak-anak loh yang lagi berkembang gitu. Jadi agak concerning, tapi ya makanya butuh banyak pihak yang harus bantu juga ya. Karena stunting itu kan menentukan kualitas human resources Indonesia. Jadi kalau
kesehatan dan kualitas dan perkembangan anaknya jadi stuck, ya Terdampak pasti juga ya affected gitu. Terus itu masih berlangsung sampai sekarang atau? Itu ada periodenya, waktu itu kerja sama beberapa perusahaan 5 tahun, terus si PKM-nya itu udah selesai, udah sih si Pintar Sehat Pedulinya lagi sedikit hiatus, agak di pause sebentar karena beberapa pihaknya itu lagi sekolah spesialis gitu. Terus gimana sih kalau misalnya di Indonesia sendiri menurut Kak Andira soal gizi tuh masih kurang baik atau gimana? Atau emang tergantung daerahnya? Di berita terbaru dan jurnal dan penelitian terbaru, Indonesia itu mengalami yang namanya double burden malnutrition. Jadi udah kita termasuk negara low middle income countries, terus mengalami permasalahan namanya DBM itu, double burden malnutrition. Apa sih itu? Ternyata jumlah orang yang stunting atau kekurangan berat badan itu banyak dan secara persentase besar, tapi yang obesitas juga banyak. Jadi keduanya nih, yang obesitas jadi riskan sama penyakit kronis kayak jantung dan segala macam, yang stunting lebih terdampak ke kualitasnya, kecerdasannya dan segala macam. Jadi kan human resource-nya yang satu burden-nya banyak karena dia punya resiko terkena penyakit, yang satu kualitasnya gimana gitu karena stunting gitu. Jadi itu masalah skala nasional sih. Karena kan Indonesia mau jadi Indonesia Emas 2045. Dan is it also the inspiration buat Kak Andira yang sempat bikin aplikasi gizi? Apakah itu salah satu hal yang ada di belakangnya? Sebenarnya awal mula inspirasi jadi fokus ke nutrisi dan gizi itu adalah karena aku ternyata passionnya bukan jadi dokter yang clinician gitu, bukan yang kayak di balik meja ketemu pasien yang sakit. Aku ternyata nggak happy ketemu orang yang sakit. Tapi kan kalau Harus aku elaborasi lagi kenapa nggak happy ketemu orang yang sakit gitu, karena banyak pasien yang dalam posisi udah di ujung jalan, nggak bisa diapa-apain. Beban moralnya besar banget loh kalau itu orang nggak selamat atau ternyata tidak membaik. Belum lagi ada variabel tambahan, orangnya misalkan nggak patuh sama aturan yang dikasih gitu. Jadi sering banget aku bukannya mengeneralisir, tapi banyak sekali pasien yang datang misalkan punya keluhan darah tinggi, aku suruh jangan makan garam atau yang asin-asin tetap dilakukan. Jadi ya aku bilang ya nggak heran kalau darahnya nggak turun. Jadi udahlah, aku mau mengajak dan jadi konsultan orang-orang sehat yang tidak mau jatuh sakit, atau kalaupun orang yang udah memiliki penyakit, aku jadi membantu supaya dia nggak jatuh ke stage yang lebih berat gitu. Makanya aku ambil nutrisi karena nutrisi berperan banyak dalam kualitas hidup seseorang banget. Ya. Terus saat ini Kak Andira lagi sibuk apa aja? Lagi develop si aplikasi yang tadi kamu bilang, itu emang berfokus ke preventive healthcare sih. Jadi karena aku nggak suka mengobati, sukanya mencegah gitu. Jadi aplikasi itu full tentang preventif dan isinya itu tentang nutrisi, exercise, sleep hygiene, hydration, sama mental health gitu. Jadi itu nanti dikombinasikan sama AI, artificial intelligence, dan experience-nya jauh lebih personal. Karena faktanya di lapangan nggak ada satu program yang one size fits all buat orang. Karena setiap orang genetically beda. Harus personalized tergantung kebutuhan dia gitu. Jadi semoga Livewell bisa mendukung program Indonesia Emas 2045 ya kan? Amin, semoga ya. Amin. Dan untuk Livewell ini sendiri, target penggunanya sebenarnya yang kayak gimana, Kak? Sebenarnya targetnya adalah usia produktif. Jadi dimulai dari 17 sampai 49 tahun tuh masih bisa. Karena nanti di tahun 2045 penduduk kita itu 70% usianya produktif kan. Iya. Jadi butuh ada kiblat dan arahan lah gitu. Jadi Livewell mau jadi direction, dan kalau bisa amin, semoga didengar Yang Maha Esa, dijadikan program nasional ya kan gitu. Amin. Dan di selama Ramadan ini kira-kira ada kegiatan
Berbagi apa lagi? Kayaknya berbagi edukasi sih sekarang bentuknya. Itu yang paling penting sih, karena Gitu. kebanyakan orang ini kan kurang tahu mereka Betul. tentang kebutuhan nutrisi. Dia tuh harusnya makannya ini. Benar. Jadi sekarang mungkin bentuknya sesuatu yang nggak bisa dipegang, intangible, tapi sesuatu yang bisa digunakan for a lifetime. Contohnya ya ilmu dan edukasi. Dan mostly sekarang emang lagi nge-fill in banyak talk show dan juga penyuluhan yang berbau nutrisi dan lifestyle kayak gitu. Kayaknya aku pengen dengerin yang weight loss deh. Weight loss, boleh. Personally ya nanti ya. Biar ilmunya tidak tersebar di sini. Oh iya. Kita aja. Bercanda. Terus Gitu. kalau misalnya ada penyuluhan biasanya kemana aja, Kak? Penyuluhan pribadi yang aku reach out sendiri itu enggak sih, lebih ke kayak aku bekerja sama sebuah institusi gitu. Nice. Masyarakat pasti punya perspektif sendiri tentang gizi yang mereka tahu dari apa yang mereka tahu gitu selama ini. Nah, ada nggak sih pemahaman gizi yang common banget tuh salah di masyarakat? Oke. Banyak, tapi aku mau kasih tahu hal yang sedih. Nomor 1 adalah nasi itu tidak memiliki nutrisi, makanya dia disebut empty calories. Kenapa empty calories? Karena di dalamnya itu cuma ada kilokalori. Jadi makan nasi itu sama dengan cuma makan gula, makan energi tapi nggak ada vitaminnya, nggak ada seratnya. Kan nggak bisa dong tanpa makan nasi itu orang Indonesia ya? Sebenarnya itu habitual kan. Heeh. Jadi the fact kita terbiasa sama nasi itu agak disayangkan karena nggak heran karena itu bikin gula meningkat. Just so you guys know gitu, nasi ada baiknya jumlahnya nggak lebih banyak sih daripada Lauknya ya. lauknya gitu. Ideally 7-8 sendok tuh cukup. Terus tips kedua adalah minimal ngelihat 3 warna di piring. Artinya itu kiblat sederhana untuk supaya piring kita isinya variatif gitu. Kan anak-anak seumuran kita nih habitnya sekarang lagi suka ngopi. Dan itu menjadi daily habit mereka banget. Iya. Kalau dari sisi gizi sendiri, is it proper to consume daily kopi, susu ya? Kopi di saat dia murni kopi kayak black coffee gitu, ideally diminum 2-3 gelas tuh max. Tapi kopi yang kita konsumsi sekarang kan sudah dengan additional ingredients yang adalah krim, susu, gula, karamel. Itu yang sebenarnya jadi harusnya jadi konsiderasi karena ya itu kalorinya nambah, gulanya nambah. Ya udah itu Bikin ngantuk juga, bikin nggak ngantuk juga malah bikin ngantuk ya kalau banyak gula ya. bener. Itu emang salah satu penyebabnya kenapa kalau habis makan nasi kebanyakan jadinya siang-siang tuh ngantuk. Tuh. Jadi intinya sugar is not a good investment ya. Bener. By the way, setelah ngorek-ngorek aktivitas kegiatan Kak Andira tadi yang menebar kasih sayang, yang fokusnya itu concern di gizi masyarakat, benar ya? Nah, aku tuh kepo lebih jauh, boleh ya? Boleh dong. Kita ada quick questions buat Oke, Kak Andira. OMG. Udah siap? Semoga ya. Oke. Oke, kita mulai ya. Nggak ditanya teori kan gue? Enggak. Karena itu juga aku kayaknya nggak nyampe ilmunya. Yang pertama, buat Kak Andira, arti bahagia dalam hidup tuh apa sih? Bahagia itu sebenarnya relatif ya, kayak bahagianya orang beda-beda. Tapi kayaknya bahagia tuh, gila ini pertanyaan berat banget ya menurut gue. Arti bahagia. Jawab yang bikin bahagia aja, Kak. Yang bikin bahagia adalah bisa melakukan apa yang aku suka lakukan dan bisa berdampak untuk banyak orang. Gitu. Oke, next. Satu hal yang pengen banget dirubah dalam hidup. Cara berkomunikasi. Kenapa di breakdown? Karena Andira yang lampau gitu kadang-kadang suka udah judgmental sama sebuah hal. Padahal ada yang namanya bertanya dan berkomunikasi. Jadi mungkin kalau harus diubah dari dulu harusnya lebih terbuka. Terus yang ketiga, soundtrack di hidup Kak Andira apa? Soundtrack hidupku, John Mayer, judulnya Stop This Train. Stop this train, I wanna get off and go home again. I can't take the speed it's moving in. I know I can't
But honestly, we'll never stop this train. Bagus banget suaranya. Thank you. Itu tentang apa sih lagunya? Tentang kehidupan yang nggak bisa berhenti kan? Ya ampun, aku kira dia ketinggalan kereta. Sebel. Karena ada lirik di belakangnya itu dia ngobrol sama bapaknya, katanya, John, kalau lo udah umur 60 nanti, lo pasti harapannya malah nggak meminta kehidupan ini berhenti, malah pengen melanjutkan sebisa dan selama mungkin. That's why kita harus memperhatikan gizi kita, guys. Lo bener, nyambung. Terus next questions, kalau lagi marah, Kandira lebih butuh space atau perhatian? Space banget. Aku INFJ by the way, introvert, feeling judgmental. Sama berarti aku juga Kenapa? introvert feeling ya. INFJ? Berarti INFJ tuh love kesendirian sih. Aku sih charge-nya di saat sendiri ya. Me time ya. Me time banget. Terus kadang-kadang dikira ansos, padahal social battery gue abis coy, kayak hold it Ma ini gitu. cuma bentar, nge-charge-nya berminggu-minggu. Parah. Tapi ya untungnya aku chargingnya simple sih, kayak di rumah nulis, nonton, masak gitu, simple. Terus memaafkan atau dimaafkan dan kenapa? Memaafkan, karena kalau dimaafkan gue yang salah, mendingan tuh orang salah sama gue terus gue cabut. Bener banget, abis itu kita bye ya, gak ketemu lagi. Bye. Oke, sebelum kita buka puasa, aku pengen Kak Andira kasih sedikit aja pesen dong buat masyarakat, terutama selama Ramadan, tentang gizi dan nutrisi. Oke, pengen teman-teman tahu bahwa nutrisi itu perannya penting banget. Segala keperluan yang kita butuhkan tuh bisa ditemukan di makanan. Jadi aku anjurkan untuk memilih makanan yang bernutrisi dan berkhasiat. Karena makanan tuh adalah tabungan kita sih gitu. Sehat itu mahal, tapi sakit itu jauh lebih mahal. Jadi lebih baik sehat dengan cara yang simple, menjaga makanan yang dimakan. Setuju. Thank you so much Kak Andira buat obrolannya yang super seru and insightful. Semoga bisa menginspirasi semua yang nonton episode Ramadan with Love kali ini. Amin. Nah ini pesananku udah datang by the way. Apa nih? Mana Let's see. Nah kali ini aku orderin menu-menu favorit aku dari Kudos buat Kak Andira. Oh. Ini aku yang pesenin khusus buat Kak gitu. Andira. Jadi Okay. sengaja ini one of my favorite. Oke. Ada spaghetti aglio olio yang unik banget soalnya ada fish tempuranya. Oh, oke. Terus ada snack yang kayaknya cuma ada di Kudos. Apa tuh? Namanya itu beef tostada. Wangi. Nah ini dia beef tostadanya. Terus masa nggak ada minumnya kan? Jadi aku juga pesan minum buat kakak. Oke. Yang harus coba. Apa tuh? Don't Feel Blue namanya. Don't Feel Blue? Iya, jadi habis minum harus happy. Oke. Sama Punika Punch. Sesuai sama nama programku, Ramadan with Love, selama Ramadan ini Kudos punya paket Ramadan dengan 8 varian menu yang bisa kalian dapetin dengan harga mulai dari 22.000 sampai 35.000. Terus cukup nambah 10.000 aja, kalian bisa dapet pilihan minuman es teh, lychee tea atau passionate yang segar dan pas banget buat buka puasa. Oh iya, khusus buat Ramadan ada menu minuman yang khusus dibuat pas Ramadan ini aja dan cuman ada di Kudos selama Ramadan. Yuk ngumpet di sini aja. Buat paket Ramadan dan alamat lengkapnya, kalian tinggal cek Instagramnya Kudos @ku.dose. Oke guys, aku sama Kak Andira mau buka puasa dulu ya. Once again, thank you so much Kak Andira. Thank you. Thank you so much. Sampai ketemu di episode berikutnya ya guys. Bye. Yuk kita cobain Kak. Let's go.